Di sini Jogja, di sana Solo, di mana-mana kita saudara. Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Mataram is Love, bukan is Red ataupun is Blue. Nah, bagaimana ceritanya kok Mataram ini is Love? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, pertama-tama kami mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kejadian di Kanjuruhan kemarin ya. Walaupun kemarin saya juga belum sempat mengucapin, tapi saat ini saya mengucapkan kejadian itu. Itu menjadi pukulan bagi kami juga. Itu menjadi tragedi yang paling mengerikan juga bagi kami pribadi Java Football ya. Ya, itu semoga menjadi kejadian yang terakhir kali ataupun tidak akan pernah terjadi sama sekali nantinya untuk ke depan. Itu tragedi paling kelam lah untuk sepak bola Indonesia Pak untuk saat ini ya. Semoga korban-korban itu diberi ketabahan dan diberi semangat kembali lah, intinya seperti itu. Saya mendengarnya juga cukup miris, sampai ratusan korban terjadi di Kanjuruhan kemarin, itu cukup miris banget lah, intinya seperti itu. Kami juga turut berbela-sungkawa juga lah, intinya seperti itu. Nah, banyak kota yang saat ini mengarahkan ke bela sungkawa itu ya, dari mulai Jakarta, Bandung, Surabaya sendiri ataupun Solo, Jogja, Magelang dan lain-lain, banyak lah. Seluruh kota mengucapkan bela sungkawa juga, turut memprihatin juga atas kejadian tersebut. Nah, kembali ke topik. Ada yang unik juga sih menurut pandangan saya. Di saat banyak berita duka ataupun banyak berita heboh di media sosial saat ini, banyak supporter yang sudah mulai terketuk hatinya. Banyak mulai supporter yang sudah mulai ingin menyudahi rivalitas yang mungkin sudah mulai terlewat batas lah. Intinya kalau pembahasannya sih seperti itu. Ya, memang benar sekali. Banyak sekali rivalitas yang menurut pandangan kami juga ini sudah melampaui batas, ataupun sudah melampaui batas wajar tentang rivalitas sepak bola. Pada dasarnya rivalitas itu memang hanya sebatas cuma di stadion, ya udah, habis itu tidak sampai melukai ataupun menghilangkan nyawa. Artinya sepak bola itu mah hiburan, ada menang dan kalah. Nah, wes kalah ya wes kalah, yo diterima dan evaluasi. Kalau menang ya kita jangan sombong, intinya seperti itu. Kalau menang ya intinya menang aja gitu. Nah, kalau dari pandangan saya pribadi, memang banyak supporter yang memang harus diketuk hatinya juga, seperti juga Jakarta, Bandung, lalu ada juga yang kemarin ya Malang dan Surabaya, lalu ada dari Solo dan Yogyakarta sendiri, Sleman, Jogja, Solo, Jogja. Nah, pada akhirnya kemarin subuh kemarin saya membaca di Twitter ada supporter kota Solo yang ini mendeklarasikan juga perdamaian antar supporter ataupun antar Solo dan Jogja, yaitu PGK, yang pada saat itu saya baca Twitternya subuh-subuh. Garis keras dari Samber Nyawa ini ingin sekali menyudahi rivalitas sepak bola ini. Pada Solo Jogja damai lah, lalu diikuti oleh banyak akun-akun dari Jogja juga, itu juga banyak yang respect. Intinya ya wesinya seperti itu, kita menyudahi rivalitas ini. Rivalitas ini juga asal usulnya juga seperti apa dulunya kita juga nggak paham banget, intinya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang raja-raja, saya rasa saat ini sudah berbeda zaman ataupun berbeda generasi lah. Rivalitas Solo dan Jogja sebenarnya itu memang karena apa, itu juga kita kurang tahu. Ini rivalitas yang mungkin paling apa ya, aneh lah menurut pandangan saya. Mungkin ini karena dibesarkan media aja sebenarnya. Nah, jadi membuat rivalitas ini berujung ya kelewat batas lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemarin saya dengar memang kedua kelompok supporter Solo, Jogja dan Sleman atau 3 supporter ini menggelar doa bersama di Prambanan ataupun di daerah Klaten ya, wilayah Klaten ini. Nah, ketiga supporter ini mendeklarasikan bahwa dirinya ini menginginkan ya perdamaian lah, intinya seperti itu. Sepak bola ini ya tidak seharga dengan nyawa. Nah, ini langkah yang bagus untuk ke depan ya. Kita sebaiknya ke depan itu memberikan contoh kepada anak dan cucu kita ya, yang baik-baik aja tentang sepak bola. Sudahi rivalitas inilah, rivalitas yang berujung kelewat batas ini. Menurut pendapatmu gimana, Cuk, tentang perdamaian 3 supporter ini, Solo, Sleman dan Jogja ini? Di awal kita membuat konten Java Football atau akun Java Football, kita memang dari dulu sangat berharap sekali 3 elemen supporter ini bisa damai, karena memang fokus kita
membahas tentang sepak bola dan supporter Jateng dan DIY. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, yaitu adanya deklarasi perdamaian supporter Solo, Jogja dan Sleman, ya kita sangat gembira sekali ya. Makanya kita buru-buru membuat konten ini karena kita sangat terharu, mungkin kita juga sangat gembira ada kabar seperti ini. Walaupun memang baru kabar, tapi kita sudah sangat bahagia ya. Semoga ini kan nanti kedepannya bisa terrealisasi dengan baik ya. Walaupun nanti ya presentasinya 70-80 pun kita sudah senang ya. Tapi mungkin pasti ada yang nggak terima, itu pasti ada. Tapi memang ya kita harapkan secara mayoritas supporter bisa damai lah ya. Kita itu kan juga prihatin setiap ada pertandingan antara PSS dan PSIM, ada pertandingan Persis dan PSIM, itu masalahnya itu berujung di luar lapangan, masalah sweeping plat dan lain-lain. Kita juga kasihan melihat warga sekitar lah ya. Contoh pedagang dari Solo mau jualan ke Jogja itu terhambat. Terus mahasiswa yang kuliah di Jogja mau ke Solo juga terhambat. Nah ini kan masalah ya. Masalahnya nggak hanya di lapangan, nggak hanya di luar lapangan, bahkan sampai warga sekitar. Ini kan juga menjadi prihatin bagi kita semua. Ya betul sekali. Seperti yang dikatakan di forum di space Twitter kemarin ya. Memang mungkin ada beberapa orang yang tidak akan setuju ataupun beberapa orang yang mungkin belum terketuk hatinya. Tapi di sisi lain kita melihat kemanusiaan saat ini, saya rasa banyak yang terketuk hatinya sih sebenarnya. Kalaupun mungkin ya ada beberapa orang yang belum terketuk hatinya, kemungkinan besar di space Twitter kemarin itu ya nggak apa-apa, akhirnya seperti itu. Nek kowe duwe masalah pribadi dengan suatu kelompok ataupun kelompok yang lain, satu lawan satu ataupun kelompok yang lain, monggo ibaratnya diselesaikan secara laki-laki saja. Tapi keseluruhan dari elemen ibaratnya pentolan-pentolane dari Solo dan Jogja udah sepakat kita tidak ingin melanjutkan rivalitas yang tidak berujung ini. Intinya seperti itu ya. Bagus kalau hal-hal seperti inilah. Kalau intinya hal-hal seperti ini saya juga sangat mendukung sekali. Intinya pokoknya Bapak Indonesia yo ojo sampai lah berkorban nyawa. Kita seperti itu. Kita nanti juga punya keluarga yang nantinya juga kita nggak tahu mereka suka bola atau tidak. Dikarenakan kita pribadi kita juga suka bola. Entah nanti anak atau cucu kita apakah nanti juga suka bola, kita juga tidak tahu. Kita kan harus mewariskan hal-hal yang baik juga untuk kedepannya. Jangan sampai tragedi Kanjuruhan ini terulang kembali. Padahal ini kan tragedi paling kelam lah kalau untuk sepak bola Indonesia. Itu harusnya bisa lah untuk Indonesia itu nanti berdamai setelah ini. Intinya seperti itu ya. Saya respect sekali terhadap perdamaian kemarin. Ternyata kota Klaten menjadi saksi perdamaian antar tiga supporter ini. Di sisi lain kota Klaten ini dulu adalah pernah saya bahas menjadi perbatasan paling ekstrim bagi ataupun rawan bagi ibaratnya ketiga supporter ataupun dua supporter ya ini ibaratnya jalur Gaza lah. Ini jalur Gaza ini Klaten. Dan hari ini tanggal 3 Oktober Klaten menjadi saksi ya. 3 Oktober ini Klaten menjadi saksi bahwa perdamaian Solo dan Jogja ini telah terjadi. Ini seperti itu. Saya menyambut hal baik kedepannya, tidak hanya di space Twitter ataupun itu kemungkinan besar akan berlanjut nanti bertemu ataupun ngobrol dan lain-lain ya. Saya harap sih nggak hanya cuma ini aja, tapi ada kelanjutannya lah nantinya seperti apa perdamaian ini, biar bisa menjadi contoh untuk supporter-supporter lainnya. Ini Solo Jogja bisa jadi contoh. Ini seperti itu. Solo dan Surabaya sudah pernah, Solo dan Sleman sudah pernah, lalu sekarang tinggal Solo dan Jogja. Itu adalah kabar baik yang menurut pandangan saya bulan inilah intinya seperti, walaupun bulan ini adalah bulan yang kelam ya. Menurut pendapatmu gimana Cuk tentang kelanjutan nantinya ini? Nggak hanya di space Twitter ya ini harusnya. Ya kita berharap terrealisasi ya di dunia nyata lah bahasanya gitu ya. Ya mungkin kalau ada yang bilang wah raganya rano rivalan, itu kata-kata yang absurd sebenarnya. Rivalnya tetap Solo Jogja, PSIM dan Persis Solo itu tetap rival secara klub, rival secara sehat. Ya kita sering membahas soal rivalitas Semarang dan Solo. Itu bener rival, tapi rival 90 menit yo ning stadion yo iso kumpul bareng, yo iso ece-ecenan, yo iso
apa ya cyberan, tapi di luar lapangan selesai. Nah itu loh maksudnya seperti itu, bukan apa ya rival pembunuhan atau gimana ya, bentrokan secara fisik terus berlarut-larut, enggak seperti itu loh. Rivalitas itu 90 menit. Setelah itu saudara, mungkin kalau kalian bisa melihat di Eropa ada Barca Madrid itu, kalau rivalitas memang benar rivalitas, bohong itu sudah dari Mekak Raina ya, zaman Mekak Raina ya rivalitas. Tapi kan supporter tetap datang, bisa datang di stadion. Yo neng stadion yo ora anu ya, yo ora menang tapi yo mungkin ece-ecena sayboran, mungkin di Twitter juga saybor, saling apa ya, menjatuhkan satu sama lain, tapi tidak secara fisik. Saya nggak seneng itu memang secara fisik, bentrok bede lah, gue ras setuju aku. Ya contoh lah Gojekan Solo Semarang itu bisa gue contoh lah ya, rivalitas secara sehat. Ya, saya juga kurang setuju ya. Tapi di Indonesia ini pasti berujung dengan rivalitas yang tidak sehat. Jadi lebih baik tidak ada aja. Ya seperti itu. Yo ning lapangan, yo ning lapangan gitu aja. Cecenane lapangan ndak apa, tapi sing penting aja baperan. Wis intinya seperti itu aja. Kalau dari saya pribadi, nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang perdamaian Solo dan Jogja dan Sleman ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.